Udah bisa dimulai? Iya, udah lanjut. Baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih sebesar-besarnya kami ucapkan kepada Bapak Freddy yang telah sudi kiranya menemani kita selama 3 hari terhitung hari ini dalam acara workshop GC Mategi 2020. Terima kasih juga kepada kawan-kawan yang telah meluangkan waktunya demi mengikuti pelatihan workshop ini. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari praktisi. Yang baik adalah hari yang ketiga mengikuti workshop ATG. Pada hari pertama kita mungkin mengulas kembali sedikit. Yang pertama itu tentang JIS, di mana teman-teman semua mungkin sudah tahu JIS itu kan sesuatu yang mampu menghubungkan data-data yang kita ambil nanti di bagian permukaan bumi yang bisa kita hubungkan dengan perangkat sumber daya manusia yaitu kita sendiri. Dan juga kita minggu yang kedua sudah membahas tentang data, baik itu data spasial yang nantinya ada data vektor, data raster, dan lain sebagainya yang nanti ketika kita sudah mengumpulkan di data-datanya, maka nanti bisa nih kita lihat dari sudah kita olah data, bisa kita lihat berbagai macam seperti topografnya dan lain sebagainya. Hari ini kita akan mulai lanjutkan, karena kan kemarin kita sudah sampai ke geodatabase ya, geodatabase, layout, sampai ke feature database, feature class, dan lain sebagainya. Nah, mungkin hari ini kita akan melanjutkan materi kemarin ataupun materi yang baru. Mungkin bisa saja langsung kita persilahkan kepada Bapak Freddy. Kepada Bapak, dipersilakan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Damna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta pelatihan JIS pada hari ini. Semoga kita dalam keadaan sehat semua nih dan nggak ada kekurangan tidur. Mungkin untuk kita mulai lagi belajar hari ini. Oke, mungkin sebelum kita mulai, mau ada kendala atau ada pengalaman apa selama belajarnya, atau ada saran nanti mengenai untuk lanjutan 2 hari ini, apakah dari metode penyampaian atau cara belajarnya atau tentang cara pemberian materinya. Jadi saya harapkan ini ada peserta yang mungkin yang bisa beberapa orang, atau kalau mau semua juga boleh, memberikan saran-sarannya dan juga pengalamannya mungkin. Saya persilahkan ini dulu sebelum kita mulai ke tahap selanjutnya. Ya Pak, mungkin peserta diharapkan untuk menghidupkan kameranya. Just speak up Pak ya. Just katakanlah sesuatu yang ada di pikiran kalian mengenai ya 2 hari Ya. telah berlalu. Ya, oke. Kesannya memang mengikuti kayaknya gelap terus nih, nggak ada yang terang ya. Biar kita kasih lampu nanti atau apa gitu ya. Silakan. Mana nih? Just speak up, kawan-kawan.
Gimana nih? Ada responnya atau kita diam atau gimana nih? Nggak perlu disusun-susun kali kata-kata juga nggak apa-apa, sesuai dengan gaya ciri khas masing-masing juga nggak masalah. Kita bebas saja sini ya, jangan terlalu kaku, jangan terlalu ini, kita bebas saja berinteraksi seperti mungkin seperti kita duduk di warung kopi aja atau ini. Gitu. Ya Pak, mungkin kalau dari saya sih pengalamannya ya, makasih banget udah diadain latihan kayak gini. Terutama kan lagi masa pandemi gini, di kampus saya juga mungkin ada keterbatasan, ada pelatihan gini benar-benar membantu gitu. Apalagi saya kan jurusan planologi gitu, benar-benar membantu untuk memahami perpetaan gitu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Rai ya, Paresa. Oke, yang lain mungkin? Atau mungkin ada standar protokol kesehatan baru ya, nggak boleh ngomong selama masa pandemi. Silakan. Ini yang ceweknya udah ada yang mewakili satu, mungkin yang cowok atau yang lainnya. Bagaimana para peserta? Nggak ada yang mau ngomong lagi nih? Silakan. Atau kalau enggak kita saling tatapan aja nih kan. Di virtual gini saling tatapannya, mana tahu nanti ilmunya langsung ngalir ke kalian gitu, lewat telepati gitu. Mungkin Pak mereka lagi mempersiapkan, Pak, lagi mempersiapkan pertanyaan yang memang untuk nanti, Pak, sepertinya. Gini, jangan dipersiapkan dulu, diceritakan dulu sedikit aja boleh tentang bagaimana yang sudah di pengalamannya itu mungkin itu. Biar ada interaksi aja. Jangan-jangan pada sudah nggak siap semua untuk menerima materi selanjutnya kan, kita nggak tahu nih karena nggak ada yang ngomong. Coba Sultan gimana? Sultan Khairullah Baharudin. Boleh di-unmute? Boleh di mana? Coba gimana perasaannya sudah 2 hari ini? Udah siap nih. Siap tempur nih. Udah siap tempur ya. Oke, yang lain? Nggak ada respon? Ini peserta bertambah terus ya. Oke, ini sedikit penjelasan ya. Mungkin hari ini kita akan fokus belajar pada 2 bab materi, yaitu digitasi, rektifikasi, dan digitasi. Mungkin kemarin slide-nya juga udah saya bagikan ya. Coba ini juga saya tambah lagi lah pertanyaannya biar ada bahan. Apa yang kalian pahami dari materi yang udah, gimana menurut kalian arti dari rektifikasi itu, arti dari digitasi itu dari slide yang udah saya bagikan?
Ya, mungkin saya tambah pertanyaan lagi ya. Kita buka slide dulu. Gimana? Ada yang mau ini? Memberikan komentar? Habis? Nggak ada lagi kayaknya. Sudah siap menerima materi semua kayaknya nih ya. Oke ya, kita lanjut aja kalau gitu. Oh ya Hari Pak, ini, sedikit ya gimana? kata dari panitia untuk para peserta diharapkan untuk on kamera semua biar ambil sesi foto sebelum mulai workshop Pak. Oh ya, oke boleh. Foto aja. Oke. Hafiz, tolong ya. Atau siapapun itu juga bisa. On kamera semua. Hafiz Sultan ya boleh. Kalau udah bilang ya. Sudah. Sudah, oke. Baik, terima kasih kepada Bapak. Dipersilakan Bapak. Oke, baik kita lanjut ya. Semuanya ini saya harapkan sudah buka semua aplikasi ArcGIS-nya. Untuk kita mulai tahap selanjutnya, sedikit mungkin saya jelaskan bahwa yang selanjutnya akan kita lakukan adalah melakukan rektifikasi. Atau bagaimana citra yang belum tergeoref, yang belum memiliki referensi sistem koordinat yang benar, kita benarkan dulu sistem koordinatnya, sehingga sudah sesuai dengan datum dan sistem koordinat yang ada atau yang biasa kita gunakan dalam melakukan pemetaan seperti itu ya. Kemudian setelah itu, setelah kita benarkan sistem koordinatnya, selanjutnya adalah melakukan digitasi, yaitu membuat data vektor. Tadi yang kita rektifikasi adalah data raster atau data yang berformat digital, berformat image, gitu ya. Kemudian dari base map-nya dari image ini atau dari citra ini akan kita digitasi, kita buat data vektor. Seperti itu. Data vektornya nanti akan kita buat dengan menggunakan ekstensi shapefile, gitu ya. Jadi mulai dari point, line, dan polygon. Ya, mungkin itu ya sekilas gambarannya. Target kita 2 materi itu bisa selesai sampai jam 12 nanti. Ini juga saya berharap kepada peserta untuk aktif. Jadi kalau ada kendala langsung diinstruksikan ke pemateri nanti, langsung ditanyakan, langsung diinstruksi aja gitu ya, biar nggak lupa pertanyaannya. Atau nanti jangan sudah lewat ke step selanjutnya baru ditanyain, artinya harus kita ulang lagi. Artinya pas di waktu itu langsung aja diinstruksi kalau ada terkendala, kalau ada masalah ketika melakukan latihannya di masing-masing laptop kalian, seperti itu ya. Oke ya, mungkin itu dulu dari saya. Ini saya serahkan ke Anissa untuk melanjutkan materinya. Silakan.
Sebentar ya Nisa, ada sebentar aja. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kedengaran suara Nisa? Dengeran nggak? Halo, tes. Dengeran nggak? Oke, Jelas. kita lanjut ya. Nah, screen-nya udah nampak atau gimana? Nampak nggak? Ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Anissa Nurul Iman. Saya mahasiswi Teknik Geofisika Universitas Syah Kuala, letting 2018. Jadi, Nisa di sini akan ngejelasin tentang bagaimana itu kita melakukan georef atau georeferencing. Jadi seperti yang sudah disebutkan oleh Bapak sebelumnya, bahwasanya georeferencing itu proses pemberian koordinat pada data yang belum memiliki koordinat. Misalnya kita nih kalau anak geofisika perlu untuk buat peta geologi. Nah, di peta geologi itu kita nggak punya SHP-nya. Nah, jadi kita harus peta geologi yang kita punya tuh cuman yang ada .image-nya, .jpeg-nya. Nah, jadi kita harus nge-georef dulu. Kita harus memberikan koordinatnya dulu, kemudian kita kemudian kita digitasi sehingga kita buat SHP-nya, baru bisa kita susun peta geologinya sehingga kita layouting. Nah, pertama kita save dulu. Oh ya, teman-teman bisa langsung buka GIS-nya. Kalau misalnya ada kendala, bisa langsung disampaikan atau bisa langsung disanggah. Atau maaf Kak, ini gimana ya? Bisa langsung kayak gitu ya. Oke. Pertama kita save dulu. Kita buka di file, kemudian save. Nah, kemudian kita bisa namanya saya naruh namanya latihan. Oke, save. Nah, tandanya udah ke-save gimana? Ininya sudah berubah. Nama dari file yang kita buka sekarang itu udah berubah. Tadi kan untitled kan. Sekarang udah berubah sebagaimana nama yang kita taruh tadi sebelumnya. Nah, untuk georef, pertama teman-teman bisa buka dulu atau memasukkan data atau add data. Add datanya bisa di menu add data. Kemudian di bagian foto udara, teman-teman bisa pilih yang foto udara.jpeg. Oke. Nah, oh ya, sebelumnya ini saya mau jelasin dulu. Jadi, kalau untuk kita nge-georef ini, ada beberapa cara. Di antaranya itu yang pertama, kita bisa nge-georef berdasarkan
dari features atau data yang sebelumnya udah data di bagian ini, tapi dia udah memiliki koordinatnya sebelumnya. Artinya kan ini kita ngedijit nih kan. Nah, jadi ada yang namanya di sini di data teman-teman juga ada admin, di jalan, kemudian pilih jalan detail. Nah, untuk SHP jalan detail ini dia udah memiliki koordinatnya. Nah, sementara kalau si foto udara.jpg ini belum memiliki koordinatnya. Nah, logikanya seperti ini. Kalau di JIS ini, dia sistemnya kan susunan per layer. Jadi, si foto udara ini, kalau misalnya semacam kita nyusun kertas deh, kita nyusun si foto udara ini halaman di bagian paling bawahnya, kemudian SHP jalan detail ini di atasnya. Nah, logikanya, kalau memang si foto udara ini udah memiliki koordinatnya yang baik, sudah memiliki koordinat yang benar, otomatis si jalan detail ini tepat berada di jalan yang ada di sini. Karena memang di jalan yang ini, karena memang si jalan detail ini merupakan hasil digitasi dari citra ini. Nah, kemudian sampai sini ada kendala, teman-teman? Suaranya agak putus-putus. Oh, sorry. Mungkin karena kecepatan. Tadi harus dimasukin jalan detailnya, Kak. Langsung dimasukin atau itu sebagai contoh aja? Jalan detailnya nanti bakalan kita nge-georef berdasarkan si feature dari jalan detail ini. Bakalan kita nge-georef berdasarkan dari si SHP jalan detail ini. Nanti ada cara lain, tapi kita gunain cara ini dulu. Jalan detailnya udah di-input, udah di-add semuanya? Belum, bisa diulang lagi, soalnya tadi putus-putus suara Kak. Oke, kita remove dulu ya. Add data, kemudian di folder jalan, teman-teman, kemudian jalan detail, add. Nah, sampai sini ada yang mengalami kendala? Oke, kita lanjut ya. Nah, boleh diulang Kak, soalnya tadi pas mau dimulai keluar sendiri dari Zoom. Dari mana ulangnya? Yang pas add jalan detail tuh. Oh, yang foto udara udah di-add semuanya? Belum. Yang tadi keluar di-add. Zoom. Oke, di-add yang foto udara dulu. Sama juga kayak nge-add add data untuk foto udara, kita pilih menu add data. Kemudian kita pilih kalau di data yang kita distribusikan kepada teman-teman itu ada jalan detail itu ada di folder jalan. Kemudian kita klik jalan detail.shp. Sama juga untuk si foto udara, kita add data. Kemudian foto udara itu ada di folder foto udara. Kita pilih yang folder foto udara.jpg. Gitu. Sampai sini gimana? Udah selesai semua sampai sini? Udah Kak. Oke, kita lanjut ya. Nah, sebagaimana yang saya jelasin tadi, kalau si foto udara ini sudah memiliki koordinat, otomatis si jalan detail ini pasti akan berada di setiap jalan yang ada di foto udara ini. Nah, sementara ini si jalan detailnya kan kok nggak nampak, tenang. Jadi kita bisa klik kanan, kemudian kita klik zoom to layer. Nah, ini kan
beda kan, si foto udaranya di tempat yang berbeda, di koordinat yang berbeda, si jalan detailnya juga di tempat yang berbeda. Sama untuk si foto udara, kalau misal kita mau nampilinnya, klik kanan, zoom to layer. Nah, berarti ini menandakan si foto udara ini belum memiliki koordinat, sehingga untuk tahap awal kita mendigitasi itu adalah kita harus memiliki koordinatnya dulu. Karena nanti bisa jadi kita langsung koordinat di sini, sementara dia bukan di koordinat sebenarnya. Bisa jadi kita koordinat ini katakanlah peta sigli. Kemudian bisa jadi kalau kita salah koordinatnya bisa jadi ke koordinat di Medan kah atau di tempat lain gitu. Nah, langsung aja di bagian georeferencing. Sebelumnya teman-teman udah ada toolbar georeferencing di atasnya atau belum ada? Belum, Kak. Atau ada? Belum ada. Oke. Kalau misalnya belum ada, nah, di customize, teman-teman bisa pilih georeferencing. Customize, toolbars, kemudian georeferencing. Nanti bisa langsung di drag aja di mana mau diletakinnya gitu. Udah? Kalau teman-teman susah untuk ngomong, boleh open mic-nya aja. Cuma nanti ketika pas ada kendala, jadi bisa langsung ngomong, nggak perlu harus balik lagi ke si aplikasi Zoom-nya gitu. Udah tampil semua? Udah tampil semua? Yang... Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini nanti kalau misalnya dia yang .jpeg-nya ini cuma satu, bakalan otomatis di sini. Tapi kalau misalnya foto udaranya ini ada dua, itu nanti kita harus pilih dulu di bagian ini. Misalkan nih saya add data yang lain ya. Nah, jadi kita harus milih dulu di sini. Nah, tapi kalau dia cuma memang satu, data rasternya itu bisa langsung. Kita remove aja. Oke, langsung kita klik georeferencing, kemudian fit to display. Nah, kemudian kita klik add control points. Nah, ketika teman-teman udah mulai ngeklik add control points ini, teman-teman harus hati-hati karena nanti bisa jadi ketika pas teman-teman nge-scrolling ini, nanti bakalan keklik. Nah, itu yang bisa jadi masalah juga nanti. Nah, kita bisa nge-zoom dulu di sini. Pertama kita ke foto udara dulu. Kak, kalau keklik sendiri nanti gimana tuh? Bisa kita hapus sih sebenarnya, bisa kita cancel point. Misalkan di sini kan, nah ini bisa kita cancel pointnya. Gitu. Kalau misalnya nanti keklik sendiri. Cuman kadang-kadang ada yang kita nggak sadar ngekliknya gitu. Jadi pas kita nyarinya nanti agak susah. Oke, kita zoom to layer dulu. Nah, teman-teman cari yang kira-kira mudah untuk ditandai dengan jalan ini. Jadi bisa bilang lagi sekali lagi bahwasanya jalan ini atau SHP jalan ini merupakan hasil dari digitasi atau jiplakan dari si foto udara ini. Jadi setiap jalan yang ada di sini,
kemudian dijiplak, istilah bahasa kita, dijiplak sehingga jadi SHP ini. Nah, jadi otomatis kan sama nih. Nah, berarti kita cari yang kira-kiranya mudah dikenali. Kalau Nisa mudah mengenalinya di sekitar sini. So, teman-teman bisa ngikutin juga. Nah, di sekitar sini, ini adanya di Kalau yang SHP yang mana Kak yang tadi? Yang tadi kan ya? Yang warna pink tadi kan? Itu SHP ya? Ya, yang jalan detail. Itu SHP. Oke, nah di bagian sini jalan ini kita klik di sini. Kemudian kita ke jalan detail, zoom to layer. Jalan untuk simpang yang tadi tuh ada di sini. Nah, ini baru satu. Gimana? Udah bisa sampai sini dulu? Teman-teman ada kendala? Jadi di titiknya sama ya, yang foto udara sama jalan detail tuh dititiknya di tempat yang sama. Ya, diusahakan ditikkan atau diklik di tempat yang sama. Memang harus di tempat yang sama, tapi kalau misalnya agak bergeser sedikit itu kok nggak terlalu masalah, tetapi nanti akan berimbas pada nilai RMS-nya atau nilai error-nya. Ini mau nanya, tadi saya agak sedikit ketinggalan. Ini emang kalau diklik ada garis ya? Iya. Itu iya. Terus langsung ya lanjut. Terus langsung pencet ke jalan detailnya atau gimana? Iya, langsung pertama kita ke foto udaranya dulu, klik di jalan yang kiranya kita tandai, kemudian kita ke jalan detail, langsung kita klik ke jalan yang tadi kita tandai itu, yang di sana. Berarti kita pertama ngeklik di jalan di foto udara, yang keduanya kita baru ngeklik di jalan detail. Oke, itu baru satu titik, kemudian nah, untuk jalan yang kedua, untuk titik yang kedua, maaf, kita bisa ngeklik di sekitaran sini. Nah, kemudian jalan detail, kita zoom to layer. Yang tadi itu ada sekitar daerah sini. Paling gampang mengenalnya itu sih dia dengan simpang-simpang ya. Kalau Nisa, cara Nisa seperti itu. Nah, kita klik sekali lagi dia langsung. Berarti ini si foto udara ini sudah memiliki koordinatnya koordinat yang sebagaimana seharusnya. Sampai sini teman-teman ada kendala? Gimana, udah nampak semua untuk yang foto udaranya? Udah berada di koordinat sebenarnya nggak? Atau masih ada yang belum? Atau misalnya Kak mau diulang dong, bilang aja, nggak masalah. Kalau saya kurang pas ya, kenapa ya? Nah, kalau misal kurang pas itu teman-teman bisa buka di view link table, masih di toolbar georeferencing, di view link table itu, teman-teman bisa klik di situ, kemudian nanti di total RMS error-nya itu bakalan ditunjukin gitu berapa. Nah, sebisa mungkin total RMS error ini dia kurang dari 1. Karena kalau misalnya lebih dari 1 itu biasanya lebih kurang akurasi atau ketepatan itu kurang. Kalau misalnya tadi kejadian siapa tadi Reira ya, tadi itu bisa jadi karena memang kita kurang sekali 2 kali itu nggak langsung smooth apa yang
kita georeferencing. Nisa juga udah beberapa kali juga masih bisa dibilang masih kasar gitu. Jadi teman-teman bisa latihan terus. Jadi nanti bisa semakin smooth dari setiap georeferencingnya. Gimana untuk teman-teman semua? Udah si foto udaranya udah ke bagian si jalannya atau gimana? Nah, ini Nisa juga masih kurang pas juga kan? Gitu. Kamu nanya kalau misalnya kan ini udah sedikit melenceng gitu, bisa nggak langsung ditarik atau harus dari awal lagi? Ditarik gimana? Maksudnya di scroll, digeserin kayak macam nge-scroll gambar? Iya, kayak gitu. Bisa nggak? Kalau di sini nggak bisa. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Cuman nanti kita bisa kalau misalnya kita mau ngulang lagi, bisa kita ulang lagi. Nah, caranya gimana tuh? Ngeulang lagi, balik lagi tadi. Seperti